Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. hari ini gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Tapi kok Zara lihat dari tadi Ibu kayaknya galau banget nih, ada apa sih sebenarnya Bu? Iya nih benar saya lagi galau Kak ya. Di sini saya itu gimana ya? Kan kalau kita hidup bertetangga itu kita harus kumpul bareng ya. Tapi di sini saya itu merasa kok kalau kita kumpul itu sering membicarakan yang macam-macam seperti itu. Sering ngomongin ya Bu ya? Betul, dari urusan sayuran, kemudian dapur, sampai-sampai melebar kemana-mana gitu Kak. Ya Allah. Makanya saya juga bingung bagaimana kita menghindarinya ya di bulan Ramadan ini untuk supaya kita tetap bareng-bareng dengan ibu-ibu gitu dan kita menghindari gibah karena kalau kita tidak ikut bareng kumpul dengan ibu-ibu komplek apalagi nih ya kita sering bicarakan gitu. Diomongin Saya ngomong lagi. betul. Jadi bagaimana caranya ya saya menghindari gibah ini di bulan Ramadan. Baiklah kalau gitu Ibu tenang aja ya. Iya. Ibu sabar, nanti kita lihat jawabannya Mama mengenai kegalauan Ibu. Oke. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa nantikan jawaban Mama Dedeh mengenai gibah antar tetangga seperti curhatan Ibu Ibu Atun. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan melawan iman. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semangat ya Bapak Ibu puasanya. Pastinya nih senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di Ramadan di rumah Mama Dede. Dede. Masya Allah. Bu, puasa Bu. Alhamdulillah. Nah, udah kalah berapa Bu? Kalau ditanya kalahnya sih Mas Bedo. Waalaikumsalam. Nah, Damang, Alhamdulillah. biru damang. Alhamdulillah Pak Yestu. Wih, coklat. Coklat. Kayaknya manis kalau dijilat tuh. Kalau diangkat banyak sebutnya mah coklat. Coklat. Masya Allah. Mah, tapi di antara yang berjilbab coklat tadi, ada jamaah yang galau mah. Kenapa? Cerita ke Zahra, namanya Bu Atun. Hmm. Jadi dia itu bingung mah, galau bagaimana supaya tidak gibah saat puasa. Sedangkan tetangga-tetangganya ini mulai dari ngomongin anak, ngomongin cat tembok rumah tetangga, ngomongin tetangga satu sama lain, suami, sinetron, semua diomongin. Nah tapi kalau seandainya dia nggak ikut gibah, dia malah takut dia jadi bahan gibahnya mah. Gimana tuh mah? Atun dan tetangganya salah semua kalau Astagfirullah. yang namanya gibah bukan hanya bulan Ramadan, nggak boleh sepanjang hidup, jangan gibah. Iya ya mah. Salah, kenapa sih mulutnya rombeng amat pengen ngomongin orang mulu? Astagfirullah. Kita juga banyak kesalahan. Iya. Apa penyebabnya tuh mah kalau sampai gibah di bulan puasa tuh? Gimana mah? Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gibah Saat berpuasa. saat berpuasa. Apa akibat? Punten. Kita semua tahu yang namanya puasa ada yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa artinya puasanya batal, nggak diterima. Astagfirullah. Karena syarat rukunnya tidak terpenuhi. Kalau yang batalkan puasa, puasanya. Kalau yang batalkan pahala puasa, puasanya mah utuh, tapi pahalanya rontok. Saya yakin kita semua sering mendengar. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i walad. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang. Nggak dapat pahala. Cuman lapar, cuman haus. Kita lihat mana sih yang membatalkan pahala puasa? Hum satu asya'atuh bitus saum. Autub tilu sawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wa nadribi sahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Sekali lagi, pahala puasa yang batal. Al-kadhib, ngomong bohong. Gibah, ngarumpi, ngomongin orang. Kemudian apalagi? Al-kadhib wal ghibah wan namimah, ngadu domba. Al-yaminul ghamus, saksi palsu. Wan nadribi sahwat, memandang orang lain dengan syahwat. 1. Kita berpuasa, udah lapar, udah haus. Mana yang membuat rontok pahala puasa kita? Al-kadhib, ngomong bohong. Rontog. Rontog pakai G. G, kolkolah kubro. Kubro. Masya Rontog. Suami ibu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, Udah habis. padahal ayah keneh bohong tuh. Bohong. Ibu dandan udah keren, mau kondangan. Anak ibu yang kecil, mama ikut. Jangan, mama pengen ke dokter. Bohong tuh. Bohong. Banyak kebohongan-kebohongan yang banyak kita ucapkan. Padahal Rasul sendiri mengatakan, beliau ini punya 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar dan jujur. Sampai Rasul mengatakan, alika bisidki fa'ina sidko yahdilal bari fa'inal birro yahdilal jannah. Jadi kalian orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Harus jujur, jangan bohong. Bohong membuat pahala puasa rontok. 2. Yang namanya al-kadhib, gibah, ngomongin orang. Ini lagi kita cerita ini. Gibah, apa sih gibah? Berkata sesuatu yang kalau orang yang mendengar dia nggak terima. Rasul mengatakan, hati-hati dengan gibah. Karena merontokkan pahala kalian. Sahabat nanya, bagaimana kalau yang diomong itu benar adanya? Iya. Itulah gibah. Dibumbuin itu adalah fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Hati-hati. Tadi kata Zahra, Bu Atu nanya, Iya. bagaimana biar nggak ngomongin orang? Ngapain ngomongin orang? Ibda binafsik. Hidup itu ngurusin diri kita, jangan ngurusin orang. Kalau kita tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang. Kita yakin punya kesalahan, orang lain punya kesalahan. Ngapain ngurusin kesalahan orang? Bukankah orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggibah? Anda silahkan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dad dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, hanya orang beriman yang dihimbau oleh Allah, jangan suka suuzon. Prasangka buruk adalah dosa.
jangan tajasus, jangan kepo, jangan sotoy, jangan tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing, saling menggimbah, saling ngomongin. Maukah kalian memakan daging bangkai sedangkan sudah busuk? Pasti kamu jijik. Orang yang beriman dalam ayat ini Allah mengatakan gak bakal sanggup mereka suuzon. Orang yang beriman gak bakal sanggup tajasus. Gak bakal sanggup mereka menggibah. Artinya yang melakukan semuanya ini orang yang tidak beriman. Maukah Bu Atun dan tetangganya dikatakan orang yang tidak beriman? Kan tidak mau. Makanya hindarkan ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kalau kita mengaku diri kita beriman, hindarkan jangan menggibah. Bukankah Rasul mengatakan nanti di yaumil akhir ada orang muflis. Siapa yang muflis? Bangkrut. Rasul nanya, tahu nggak kalian yang muflis? Tahu? Yang hartanya habis, yang perniagaannya habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang datang di yaumil akhir menghadap kepada Allah. Bawa pahala yang banyak, pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, banyak pahalanya. Ternyata datang tetangganya, saudaranya, keluarganya, temannya, sakit hati 15, sakit hati 26 misalnya, sakit hati 31. Maka kata Allah bayarkan dengan pahalanya dia. Ini bangkrut. Bayar masih kurang. Contoh. Ada orang meninggal dunia, brek meninggal. Kata Allah, hei malaikat, hitung pahalanya. Kata malaikat, ya Allah ini orang hebat ibadahnya. Pahalanya 98 misal. Kata Allah, hei malaikat, hitung hablum minasnya. Kata malaikat, ya Allah banyak orang yang sakit hati. Itu sakit hati sama orang tadi. Tukang nyakitin, tukang ngomongin orang, tukang ngarumpi, tukang ngegibah. Sakit hati banyak banget. Kata Allah, bayarkan kesakit hatian mereka dengan pahala ibadah yang dia peroleh. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya Om. Oke, baik, jelas sekali bahwa tadi Bapak katakan bahwa ghibah saat berpuasa jelas-jelas itu bisa membatalkan puasa ya, Ma ya. Betul. Betul. Oke. Membatalkan pahala. Membatalkan pahala puasa. Ya. Oke. Setelah ini kita lanjutkan kembali, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.